Halo semua, pada video ini kita akan membahas materi yang disusun untuk membantu memahami konsep utama secara lebih jelas dan terarah. Pembahasan akan difokuskan pada poin-poin penting agar materi dapat dipahami dengan mudah dan runtut. Perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja agar sesuai dengan tujuan organisasi. Tahapan ini mencakup identifikasi, analisis, hingga perekrutan tenaga kerja yang kompeten. Tujuannya untuk memastikan perusahaan memiliki jumlah dan kualitas SDM yang tepat sesuai strategi bisnis. Perencanaan SDM diawali dengan analisis kebutuhan SDM, yaitu menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan sesuai tujuan dan beban kerja organisasi. Selanjutnya dilakukan pemetaan kapasitas SDM untuk menilai kemampuan, jumlah, dan kinerja karyawan yang tersedia saat ini. Setelah itu, perusahaan melakukan perkiraan kebutuhan SDM di masa depan dengan menganalisis proyeksi jangka panjang berdasarkan strategi dan perkembangan organisasi. Tahap terakhir adalah pengembangan SDM, yang meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM secara optimal. Analisis kebutuhan SDM adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan oleh organisasi agar kegiatan operasional dan tujuan perusahaan dapat berjalan efektif. Analisis ini dilakukan dengan melihat beban kerja, struktur organisasi, serta tuntutan kompetensi pada setiap posisi, sehingga perusahaan dapat memastikan ketersediaan SDM yang tepat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemetaan kapasitas SDM. Untuk mengetahui kemampuan, keahlian, serta jumlah karyawan aktif dan yang keluar. Data ini digunakan untuk menentukan langkah pengembangan dan pelatihan karyawan agar sesuai kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Dalam pelaksanaannya, rekrutmen dilakukan melalui dua metode. Metode tertutup dilakukan dengan mencari kandidat dari luar perusahaan, seperti melalui iklan lowongan, rekomendasi, dan lembaga pendidikan. Sedangkan metode terbuka dilakukan dengan mencari kandidat dari dalam perusahaan melalui promosi atau rotasi jabatan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan potensi internal yang sudah ada. Kelebihan kekurangan metode rekrutmen. Metode tertutup memiliki kelebihan yaitu lebih hemat biaya dan dapat meningkatkan loyalitas karyawan karena memanfaatkan sumber daya internal. Namun, metode ini memiliki kekurangan berupa keterbatasan kandidat serta potensi kurangnya ide dan inovasi baru. Sementara itu, metode terbuka memiliki kelebihan karena memungkinkan perusahaan memperoleh SDM baru yang lebih kreatif dan inovatif. Akan tetapi, metode ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan biaya yang lebih besar serta waktu adaptasi karyawan yang relatif lebih lama. Proses seleksi merupakan tahapan untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini dimulai dari pemeriksaan administrasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pelamar. Selanjutnya dilakukan wawancara awal guna menilai motivasi dan kesesuaian umum kandidat. Tahap berikutnya adalah tes kemampuan dan psikologi untuk mengukur kompetensi serta karakter kandidat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan referensi untuk memastikan rekam jejak pelamar. Tahap akhir adalah negosiasi dan penempatan, yaitu penentuan posisi kerja yang sesuai dengan hasil seleksi. Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan beretika, memastikan kecocokan dengan jabatan, serta menjamin efisiensi dan produktivitas perusahaan. Pembahasan soal dilakukan untuk menguji pemahaman terhadap konsep perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi. Melalui pembahasan ini, peserta diharapkan mampu menganalisis permasalahan SDM secara sistematis serta menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam kasus atau situasi yang dihadapi perusahaan. Simak ya A. Perencanaan SDM nasional yang baik berperan penting dalam menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia industri serta meningkatkan kualitas aparatur negara. Melalui analisis kebutuhan dan pemetaan kapasitas SDM, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor prioritas, kesenjangan kompetensi, serta menentukan arah pendidikan dan pelatihan yang tepat. Rekrutmen dan seleksi yang efektif, transparan, dan objektif akan menghasilkan tenaga kerja serta aparatur yang kompeten, beretika, dan sesuai dengan jabatan, sehingga mampu menekan pengangguran serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja birokrasi secara keseluruhan.